Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya satu hari ada beberapa saat tidak membuat konten tentang Ki Akbar Sahalam. Sebenarnya saya ada satu kebingungan ya, dikala membuka kanal-kanal YouTube yang ramai dibicarakan masalah sesi hiburan saja, bintang tamu per bintang tamuan. Dari banyak yang saya lihat, jarang yang membicarakan tentang sebenarnya dalang dalam cerita dan lain sebagainya. Soal pedalangan itu menjadi satu yang tidak atau luput diperbincangkan. Oleh karena sekarang ini saya akan berusaha ya, tetap dunia hiburan dan cerita mayangnya seperti apa, biar kita sama-sama ya, kalau kita cinta budaya kan dicintai semuanya, bukan dari satu sesi saja yang banyak digemparkan. Kemudian justru yang sebenarnya menurut saya yang diramaikan tuh sesuatu yang tidak sangat perlu gitu loh. Misalnya dikala Mbak Lucy menyatakan bahwa satu kebanggaan dilihat live streamingnya dengan sekian, paling sukses di media sosial, itu ya banyak dikecam. Kemudian dikala ada sesi hiburan cari Sarip tambah oso menjadi rame. Ya, semoga saja lah. Tetapi saya ingin dari beberapa sisi teman-teman, saya sebagai pecinta budaya, sebagai infotainment budaya Indonesia, budaya Nusantara, budaya tradisional, akan membeberkan beberapa, walaupun mungkin video saya ini tidak menarik, tapi saya berkewajiban ya untuk menyampaikan, karena brand daripada channel saya sudah seperti ini. Oke, kita ikuti ya teman-teman. Video saya itu saya awali dengan dikala saya membaca komentar-komentar dari beberapa subscriber yang ngefans dengan Ki Akbar Sahalam dengan beberapa kelebihan. Sebenarnya kelebihan Akbar Sahalam di mana? Bahkan yang komentar itu bukan dari Jawa Timur, banyak dari Jawa Tengah dan istri seorang dalang. Kemudian banyak juga dari seniman-seniman, mantan seniman ya, dari anak dalang, dari keluarga pedalangan. Kok tidak ngefan ke keluarganya sendiri kok kepada Akbar Sahalam? Itu sebenarnya di mana sih kelebihan Akbar Sahalam? Inilah teman-teman, saya beberapa saat tidak itu saya mempelajari betul ya, mempelajari. Dari awal video, kalau teman-teman mau mencermati bahwa ceklane wayang Mas Akbar itu dan diakui oleh Mas Badar. Jadi mungkin Mas Badar tidak akan bisa seperti Mas Akbar ceklane wayang, sabetan dan lain sebagainya. Sabetannya Mas Akbar kategori bagus, walaupun tidak bagus, walaupun masih banyak yang lebih bagus. Tetapi tinjauan kita kan begini, Mas Akbar itu dari lingkungan, bukan lingkungan dalang, bukan lingkungan budayawan, bisa seperti itu. Menurut saya ya bagus ya, bagus sekali, tidak luar biasa. Aku dilokne jadi mengelem sundur langit ya. Cekalane wayang, sabetnya wayang menjadi hidup, ini salah satu. Tentunya nanti sedikit juga saya ingin koreksi, mungkin Mas Akbar yang jelas tidak bisa paket komplit, pasti punya kekurangan. Ini saya beranikan di dalam video kali ini teman-teman. Tunggu, selain saya mengapresiasi juga mungkin satu masukan saja. Kemudian saya membaca komentar dari Mbak Ami Sri Narwati yang notabene istri seorang dalang dari Jawa Tengah ya.
Solo atau Jogja, kita tidak tahu. Kenapa beliau juga ngefans itu bukan karena percintaannya, tetapi sebenarnya dia ngefans itu karena isi daripada pedalangannya Mas Akbar itu banyak yang lebih beda dengan dalang-dalang seusia. Apa kelebihannya? Antara lain ya, ini teman-teman biar saya tidak ngarang-ngarang ya. Jadi satu kelebihan yang diusahakan keras oleh Mas Akbar karena dia menyandang sebagai dalang milenial ini diksi. Jadi dalam memasukkan diksi, saya bacakan ya, diksi adalah sesuatu pemilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaan dalam penyampaian sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga menimbulkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Kita beri penjelasan ya teman-teman. Menurut yang saya amati, jadi dikala Ki Akbar ini menerima tantangan atau job sesuai dengan judul, dia berusaha mencari referensi tentang untuk memasukkan diksi di sini. Misalnya kalau dulu di mana itu Pasuruan itu narasi pertama itu tidak mudah teman-teman ya, menciptakan diksi seperti itu. Nah inilah kekuatan, salah satu kekuatan Akbar Salam. Kemudian dikala di Mojo Agung kemarin pas Semar Gareng Petro Bagong, mesti ada pesan yang ingin disampaikan dari desa itu. Kemudian dia dimasukkan dalam beberapa sesi, termasuk di seksi Goro-Goro. Jadi bukaan Petro itu dia menyampaikan diksi atau hal-hal yang berkaitan dengan keperluan desa itu untuk disampaikan kepada masyarakat. Ini salah satu kelebihan Mas Akbar. Jadi isinya itu selain hiburan banyak sekali tentang penerangan dan tuntunan ya, seperti itu. Oke, kemudian teman-teman kalau kita juga harus fair ya, harus jujur ya, harus jujur. Salah satu mungkin yang masih perlu Mas Akbar itu banyak apa ya, mensempurnakan, yaitu satu, banyak di apa ya, di komentari di video saya itu membedakan wayang satu dan wayang yang lain. Ini masih kadang-kadang perlu ya, perlu Mas Akbar perlu jam terbang gitu ya. Sebenarnya kalau saya awali awal-awal dialog itu sudah berbeda, tetapi dikala yang satunya ngomong panjang akhirnya sama dengan wayang yang satu. Ini kalau menurut saya Mas Akbar itu kan sudah kadung kondang dulu, sehingga inginnya pagelaran itu selalu bergelora, menggebu-gebu, atau istilahnya agar pagelaran itu menjadi excited ya. Tetapi menurut dalam hal berkesenian itu harus sumeleh. Jadi kemerungsungnya Mas Akbar ini menurut saya ini harus diimbangi dengan agak sumeleh ya. Jadi tidak high terus. Ini satu hal yang patut dicermati, dan saya yakin suatu hari pasti akan ke sana, karena itu tidak mudah menyesuaikan ya. Ciri khasnya Mas Akbar itu hanya kurang semeleh sedikit menurut saya itu. Kalau semeleh dan kemerungsungnya atau imbang, akhirnya menjadi lebih bagus dari yang sekarang. Tentunya teman-teman, dalam rentetan pagelaran Mas Akbar yang berderet-deret ini, Mas Akbar tentunya dituntut banyak tuntutan sekali. Harus tetap menghibur, harus tetap orang-orang pada senang. Kemudian nanti setelah ini usai, tentunya akan introspeksi diri, mulat sarirau hangrosowani. Pentas saya yang seperti ini mana ya yang saya koreksi? Pasti itu. Sebagai seorang dalang yang termasuk ya dalang pinter, apalagi dari sarjana pedalangan, nanti pasti akan mengkoreksi, mengevaluasi diri. Oh, ini yang saya sudah bagus ya, ini kurang. Kemudian banyak sekali sebenarnya PR yang dihadapi Astabrata Mas Akbar ini, termasuk salah satunya yaitu menciptakan kekuatan dari Astabrata sendiri. Ini yang sudah dilakukan. Seperti dalam gambar, dalam sinden-sindennya ini sekarang sudah lebih bagus. Kemudian baik dari tata busana, kalau nembang korenya juga sudah bagus.
Kemudian mulai sinden-sinden ini diberdayakan baik di Limbuan maupun di Goro-Goro, sehingga suatu hari Astabrata sudah kuat dengan dirinya sendiri. Seandainya pun tidak ada bintang tamu, sudah kuat. Ada bintang tamu akan lebih kuat lagi. Seperti itu teman-teman ya. Kita lihat saja seperti apa progresnya yang sudah semakin maju. Di samping yang saya sampaikan tadi ini, tentunya semakin lama semakin ada progres kemajuan untuk menciptakan kekuatan dulu dari Astabrata. Ada satu keseimbangan, ada satu balan antara ketenaran Mas Akbar dengan keseimbangan dari kru di semuanya ya. Kita lihat Mbak Sri dan Mbak siapa itu sudah nyanyi di Goro-Goro. Kalau perlu Goro-Goro itu dikonsentrasikan untuk sindennya sendiri dan didampingi oleh Mas Meo, sehingga tetap punya daya tarik ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saksikan seperti apa yang saya sampaikan itu, gambaran progres yang sudah dilakukan oleh Astabrata di bawah pimpinan Ki Akbar Salam. Yen tak rasa sedina kaya setahun, la ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabila syadid. Sok sapa sing seneng ngedhekke rasa syukur sayekti bakal ditambah nikmate, lan sapa sing kufur ora gelem nyukuri nikmate saka Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal nampa siksa sing amat pedih. Oh ngono tru? Nggih Mas Gareng. Kuwi kabeh ditindakake dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing Desa Karangwinongan. Oh ngono? Heeh. Buktine apa, Tru? Buktine wis menjadi acara utawa agenda rutin tiap tahun mengadakan bersih desa utawa gelar potensi desa. Sing bersih desa kuwi dhewe pada intinya ya kuwi ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wis malembarke keberkahan kenikmatan marang umate kang sumebar aning jagat raya, khususe kang lenggah mapan ana ing Desa Karangwinongan. Ngono, Tru? Nggih, Mas Gareng. Katone adicara bengi iki seneng-seneng rupian-rupian ning iki sejatine tirakatan lek-lekan nirakati desane. Heeh. Apa to eleke nirakati desane setahun pisan? Oh ngono. Nggih. Ana tetembungan Jawa ngandharake ing lair ngudi karya ing batin hangesti Gusti, ketoke seneng-seneng ning batine ndedonga marang purbaning Gusti muga-muga miwiti wulan Sura ya ta. Ngene tok wis sing lanang krasa. Ya. Sampean ben yo ngono kuwi, Mas. Ndak. Lah piye? Aku tidak mengenal cinta kau hidupku itu. Lah. Apa iya? Apa iya? Hao. Yo, sing terakhir bebarengan. Yo berdua bareng. 1, 2, 3, ya. Terus tresno sesidem.
Teman-teman dan sahabat semua, seorang dalang dituntut paket komplit, tapi tentunya itu tidak akan pernah tercapai untuk semua dalang. Dalang pasti punya sisi kekurangan dan punya sisi kelebihan. Sisi kekurangan itu semakin lama akan diperbaiki kalau memang tidak bisa ditutupi dengan kelebihan yang lain. Misalnya Mas Akbar ini kelebihannya adalah disabet, kemudian pegang cara nyekel wayang, kemudian di diksinya ya. Kemudian lagi tentunya ganteng ini juga faktor membuat daya tarik. Kemudian bahasa tubuhnya yang bagus, nek dalangi bahasa tubuhnya bagus. Kekurangannya sudah saya sampaikan tadi, misalnya membedakan antara suara wayang satu dan wayang lain, ini masih dalam satu perjalanan, itu masih harus membiasakan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa suluknya Mas Akbar cempreng, ini karena terkait dengan jenis suara. Mas Akbar suaranya tergolong suara, kalau dalam istilah musik itu tenor, suara tenor ya. Jadi menurut jenis suara bahwa laki-laki itu dibagi menjadi 3, suara tenor, suara laki-laki tinggi, bariton, suara laki-laki tengah atau medium, dan suara bass, suara laki-laki rendah. Tentunya Mas Akbar sampai kapanpun tidak bisa dalang dengan suara gelandem, ngebas. Tetapi dengan berlatihnya, suatu hari yang dituntut dari suara yang agak cempreng itu pasti bisa melalui latihan-lihatan agar pita suaranya terlatih sesuai dengan tuntutan nada-nada dalam perdalangan. Itulah teman-teman yang saya sampaikan, bahwa Astabrata semakin lama PR-nya yang semakin banyak sekali untuk disesuaikan dengan getarannya Akbar Salam, mulai berbenah diri, dan menurut saya sudah ada perkembangan yang signifikan. Kita sebagai penggemar wayang budaya tradisi tentunya harapannya siapa saja termasuk Mas Akbar semakin banyak progres, semakin meningkat, akhirnya tentunya menjadi bisa menghibur, semakin menghibur dan semakin menghibur, masyarakat semakin suka, dan budaya tradisi semakin berkembang menjadi bertempat di negaranya sendiri. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya tolong ditambah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.